Kalau kita lihat ya dalam tuntunan agama kita itu, sesuatu amal itu menjadi ibadah dengan 4 hal. Yang pertama, husnun niyah. Niatnya itu harus baik. Apa niat yang baik itu dalam Islam? Hadirkan Allah ketika memulai suatu perbuatan. Itu namanya niat baik. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, entah itu bekerja, entah itu bahkan pakai masker ya, atau melaksanakan protokol kesehatan, atau apapun, itu hadirkan Allah. Dalam arti apa? Saya mengerjakan ini, melaksanakan ini adalah karena ikhlas lillahi ta'ala untuk melaksanakan perintah Allah. Maka semua kerja-kerja kita itu menjadi ibadah. Termasuk nakes-nakes kita itu ketika mereka bekerja menghadirkan Allah di hatinya, ketika memulai pekerjaan itu, itulah yang disebut dengan husnun niyah. Ya, husnun niyah. Yang kedua itu adalah isi dari pekerjaan itu adalah sesuatu yang baik. Jadi pekerjaan itu mengandung kemanfaatan. Pekerjaan itu dipandang baik oleh agama, dipandang baik dan sesuai dengan hukum dan sesuai dengan etika dan adab. Jadi ini tuntunannya. Jadi apa sih perbuatan yang baik itu? Pertama, dia sesuai dengan tuntunan agama. Yang kedua, dia tidak melanggar hukum. Dan yang kedua, dia pantas untuk dilakukan. Maka kalau kita melakukan sesuatu yang punya nilai baik seperti ini, insya Allah dia akan menjadi ibadah. Yang ketiga, prosesnya juga baik. Tidak ada hak orang yang kita ambil. Tidak ada kewajiban kita yang kita lalaikan. Dilaksanakan dengan indahkan cara-cara yang diberikan oleh Islam. Prosesnya baik. Dan yang keempat adalah bil ilmi wal fahm. Kita mengerjakan sesuatu itu adalah dengan kemengertian. Kita paham apa yang kita kerjakan, bukan ikut-ikutan. Nah, kalau 4 hal ini ada dalam suatu amal, ya, apapun amal itu, ya, dihadirkan Allah pada saat dia memulainya, kemudian isinya adalah memang sesuatu yang substansinya baik, sesuai dengan agama, sesuai dengan hukum, sesuai dengan kepantasan dan etika, lalu kemudian diproses dengan proses yang baik, lalu kemudian dilaksanakan dengan penuh kefahaman dan kemengertian, maka apapun yang kita lakukan di dunia ini, insya Allah menjadi ibadah. Tidur kita pun akan jadi ibadah. Apalagi yang lebih dari itu. Makan kita jadi ibadah. Minum kita jadi ibadah. Berdiri kita jadi ibadah. Apalagi yang jelas-jelas sholat 5 waktu dan seterusnya. Tapi kalau 4 ini hilang, yang pertama tidak dihadirkan Allah di dalam amal itu. Seindah-indah amal itu, dia bukan ibadah lagi. Bahkan kalaupun termasuk misalnya yang paling esensial, sholat 5 waktu, tapi niatnya bukan karena Allah, tidak hadir, tidak ada Allah itu dalam amalnya. Yang ada dalam pikirannya ketika sholat itu pujian orang. Yang ada adalah karena ikut-ikutan. Nah, kalau itu hilang, ya, ada yang hilang dari yang 4 itu, maka hilang pula. Ya.